Bagian 3. Gelak-gelak tawa mereka reda. Bekas pelukis kesal. Dia tadi telah begitu menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada tawanya. Kini, setelah tawanya reda, dengan terkejut dia menemui kekosongan besar dalam rongga-rongga sebelah dalam dari tubuhnya. Kekosongan ini menyendatkan perasaannya. Perasaan jengkel yang makin besar terhadap Obsteter itu mencakar dirinya. Api kebencian membara pada kedua matanya, yang tanpa ampun disorotkan kepada sang Obsteter. Dia ini masih saja duduk di anak tangga. Tiba-tiba, dia tahu, bekas pelukis yang masih saja jongkok di atas tembok itu amat membencinya. Juga dia tahu, di dasar paling bawah dari benci bekas pelukis itu terdapat kehendak agar dia, sang Obsteter, mati. Lebih tepat lagi, tiada. Dia menggigil oleh pengetahuan ini. Tapi, sedapatnya dia berusaha jangan memperlihatkannya. Juga dia adalah pamong praja yang telah bermasa dinas puluhan tahun. Pada kulit tubuhnya pasti ada ditemukan lapisan-lapisan yang menyatakan masa dinasnya itu. Juga unsur-unsur yang telah membuatnya selama masa dinasnya itu kebal terhadap segala pendapat umum. Yaitu tiap pendapat yang tak ikut mencakup pendapatnya dan nuraninya sendiri. Pamong praja yang baik tak punya pendapat sendiri, sama sekali tak punya nurani. Ini adalah petua sang Obsteter kuburan yang lebih dulu dari dia, yang digantikannya hampir 30 tahun lalu. Petua ini ditulis dengan tulisan pada secari kertas, dan ini dikaitkan pada kaki kiri Obsteter tua yang telah menggantung dirinya itu. Oleh sebab dia menggantung dirinya di rumah dinas yang toh sudah di kompleks pekuburan itu sendiri, maka seluruh pekerjaan mengurus dan menguburkan mayatnya tak meminta waktu yang kelewat lama. Wali kota mengutus kepala dinas pekerjaan umum sebagai wakilnya, dan disaksikan para pegawai dan buruh pekuburan yang segelintir itu. Akibat penghematan, Obsteter tua itu dikubur. Seluruh upacara itu hanya minta waktu tak lebih dari 5 menit. Sebab sesudah itu 2 mayat penduduk kota yang sudah sejak tadi bersama kaum kerabatnya menunggu di ruang kamar tunggu di pintu gerbang pekuburan, menunggu gilirannya untuk dikubur pula. Demikianlah selesai pidato singkat Kepala Pekerjaan Umum atas nama wali kota. Para pegawai dan buruh pekuburan berlarian ke pintu gerbang tanpa menimbun dulu peti mayat Obsteter tua dengan tanah. Itu kapan-kapan saja nanti dapat kita lakukan, bentak mandor yang diberi contoh kepada kuli-kulinya, lari tunggang ke pintu gerbang. Dan kuli-kuli yang pada penguburan Obsteter tua ini sama sekali tak ada beroleh persenan apa-apa. Walaupun mereka sebenarnya tahu si mayat adalah bekas sep seperti mereka sendiri, dan walaupun mereka sebenarnya tahu juga sep mereka itu tak punya apa-apa dan siapa-siapa di dunia ini. Membenarkan mandor mereka, seperti dalam olimpiade saja mereka terbang ke pintu gerbang. Mereka sempat mendengar tadi yang menunggu di pintu gerbang adalah mayat Tionghoa, sedang yang satu lagi mayat Eropa. Jadi dua-duanya mayat kaya, setidaknya kerabatnya yang kaya, dan pasti tak segan-segan memberi persenan besar kepada kuli-kuli pekuburan. Tapi lepas dari seluruh peristiwa ini,
Satu persoalan pelik segera menghadirkan dirinya pada wali kota dan badan pekerjaan harian Kota Praja, yaitu lowongannya lowongnya jabatan obsteter pekuburan. Dan kenyataan, sesudah sebulan terus-menerus memasang iklan di surat kabar, tak seorang datang melamar pekerjaan itu. Ini sungguh mengherankan mereka. Sedang mereka tahu pada masa susah seperti yang mereka alami itu, pastilah banyak jumlah penganggur juga di kaum intelektual dan setengah intelektual seperti layaknya seorang obsteter. Kepala jawatan penempatan tenaga yang diperintahkan datang oleh wali kota tak dapat memberikan keterangan jelas. Apa? Tak ada seorang pun dari sekian ribu penganggur yang terdaftar pada jawatan saudara yang ingin melamar pekerjaan obsteter pekuburan? Tanya wali kota setengah menghardik. Tak seorang pun. Tak mungkin, bentak wali kota. Saudara, agaknya tidak melakukan pekerjaan saudara dengan baik. Hati-hati ya, gara-gara ini saudara bukan tak mungkin akan kehilangan pekerjaan. Tuan Wali Kota, boleh percaya atau tidak, tapi saya sendiri sudah mendatangi setiap penganggur yang terdaftar itu ke rumahnya. Sejauh mereka ada atau masih punya rumah. Lalu, apa kata mereka? Mereka tak berani menerima pekerjaan itu. Alasannya, pertama, pekerjaan itu ngeri, kata mereka. Sebab tiap hari mereka harus mengurus mayat-mayat saja. Kedua, rumah dinas bagi obsteter pekuburan itu angker, kata mereka. Disebabkan peristiwa bunuh diri sang obsteter yang lalu. Kata siapa angker? Itu hanya dugaan mereka. Tapi dugaan cukup kuat untuk membuat mereka lebih baik menanggungkan lapar daripada menerima pekerjaan itu. Apakah bila mereka berlarut-larut menganggur dan tidak makan, mereka nanti tak akan menjadi mayat-mayat itu sendiri? Kepala jawatan penempatan tenaga tertunduk, mengopek-opek kuku ibu jari tangan kirinya. Pertanyaan wali kota itu terang tak dapat dijawabnya. Dengar baik-baik saudara, kata wali kota dengan nada suara penuh mengandung ancaman. Apabila saudara dalam waktu 2x24 jam sesudah ini belum juga berhasil mengusahakan petugas baru bagi jabatan obsteter pekuburan itu, maka ini akan saya anggap sebagai alasan yang cukup kuat untuk meninjau kembali kedudukan saudara sebagai kepala jawatan penempatan tenaga di Kota Praja saya ini. Agaknya saya berbicara cukup jelas bagi saudara, bukan? Kepala jawatan penempatan tenaga menjadi sangat pucat, tapi untuk saat itu dia hanya bisa tunduk saja. Kuku ibu jari tangan kirinya tiba-tiba dikopeknya dengan sangat bernafsu hingga terkopeklah itu seluruhnya. Darah murni merah bening mengucur dari puncak ibu jarinya. Dengan langkah-langkah berat, dia berlalu dari hadapan wali kota. Esoknya, pagi-pagi benar kepala jawatan penempatan tenaga minta dibolehkan menghadap wali kota. Ibu jari tangan kirinya tampak dibalut putih bersih. Seputih dan sebersih wajahnya yang tampak gembira. Bersama dia ada seorang laki-laki muda belia, lepasan pemuda tanggung. Saudara ingin menemui saya sepagi ini? Nah, ada apa? Tanya wali kota. Kesal bercampur heran juga. Saya ingin menunaikan tugas saya sebelum 2x24 jam lewat. Wali kota saat itu sudah mengalihkan pandangannya kepada pemuda yang tegak di samping kepala jawatan penempatan tenaga. Ini dia orangnya.
Ya, apa dia ini tak sependapat dengan para penganggur lainnya tentang pekerjaan yang bakal dilakukannya? Saya minta supaya Pak Wali Kota mengetahui proporsi dan suka menjaga kata-katanya. Celutuk pemuda itu tiba-tiba. Wali kota tersandar dengan kagetnya di kursinya. Matanya membelalak, mulutnya penuh ludah basi yang siap untuk disemburkannya kepada pemuda itu. Pertama, saya bukan penganggur. Kedua, pribadi dan pendidikan yang sempat saya peroleh hingga sekarang ini melarang saya ikut menganut pendapat yang sudah pernah dianut oleh orang lain sebelumnya. Ludah basi dalam mulut wali kota tak jadi disemburkannya. Suatu emosi baru menyesakkan tenggorokannya. Dengan akibat gumpalan ludah basi itu, tiba-tiba saja sudah tertelannya kembali, masuk ke dalam daerah-daerah yang ditunjuknya oleh peradaban dan kebudayaan manusia baginya. Bukan penganggur, jadi saudara ini apa dan siapa sebenarnya? Dan demi Nabi Nuh, bagaimana saudara bisa berkenalan dengan kepala jawatan penempatan tenaga saya dan sampai melamar pekerjaan obsteter pengawas penguburan Kota Praja yang sedang lowong ini? Dia adalah putra satu-satunya dari hartawan terkaya di seluruh negara kita ini. Dan dia adalah mahasiswa tingkat doktoral pada Fakultas Sastra dan Filsafat. Setelah kepala jawatan penempatan tenaga cepat-cepat, menghindarkan dialog yang terlalu langsung dan terlalu tajam antara kedua orang itu. Persis pukul 12 tadi malam, di lebat-lebatnya hujan, dia menggedor pintu rumah saya. Dia berkata, mudah-mudahan dia belum terlambat dan masih dapat diterima sebagai obsteter pengawas kuburan yang sedang kita cari-cari itu. Untuk kali kedua, wali kota terenyak pada sandaran kursinya. Kemudian dia mengambil sapu tangan dan menyeka bintik-bintik keringat dingin pada jidatnya. Apakah saudara waras? Tanyanya pengap-pengap. Bagaimana bunyi hukum perdata tentang seorang yang melakukan penghinaan? Terlebih dia yang menghina adalah seorang pamong praja seperti wali kota yang sedang dalam dinas. Persetan hukum perdana. Persetan dengan saudara-saudara berdua. Bagi saya, kalau perlu setan belang sekalipun yang memangku jabatan itu, pokoknya jabatan itu terisi, tak lowong. Ayo, kalau saudara masih tetap berminat keras, segeralah pergi ke kepala pekerjaan umum, laporkan diri saudara kepadanya. Bagi saya, saudara sudah mulai bekerja hari ini. Nah, selamat bekerja. Wali kota berdiri dan menyeka sekali lagi bintik-bintik keringatnya. Selamat pagi, katanya, dan pergi. Mereka berdua saling berpandangan, tapi kepala jawatan penempatan tenaga cepat-cepat memegang pergelangan tangan pemuda itu, lalu membawanya ke kamar kerja kepala dinas pekerjaan umum. Setengah jam kemudian, pemuda itu telah beroleh surat pengangkatannya, sementara sebagai obsteter pengawas penguburan Kota Praja yang baru. Setengah jam kemudian lagi, dia telah berdiam di rumah dinasnya di komplek penguburan. Wali kota serta segenap anggota Badan Pekerja Harian Kota Praja bergembira karena mereka terhindar dari suatu krisis yang dalam pada itu sudah dengan diam-diam dipersiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah bagi mereka. Mereka dengan itu tak jadi kena emosi tak percaya. Usul wali kota untuk menaikkan gaji kepada jawatan penempatan tenaga yang telah sangat berjasa itu. Mereka setuju dengan aklamasi. Secari kertas kumal dan berdebu ditemukan obsteter baru di atas meja ruang depan rumahnya. Oh, itu kami dapati diikatkan pada kaki sebelah kiri mendiang obsteter yang menggantung dirinya, kata mandor penguburan menjelaskan kepadanya. Pada kertas itu ada tulisan tangan berbunyi,
Pamong Praja yang baik tidak mempunyai pendapat, tidak mempunyai hati nurani. Kalimat itu dibaca observer muda berulang kali, baru menjelang makan malam ketika emas dari sinar-sinar penghabisan matahari mengendap-endap pergi dari pusaran-pusaran di pekuburan itu. Kertas kumal itu disekanya lurus-lurus, kemudian dilipatnya baik-baik dan ditaruhnya di antara halaman 601 dan 605 dari buku pelajaran filsafatnya yang paling tebal, buku kesayangannya. Halaman 602, 603, dan 604 hilang terlepas dari jilidnya, yakni halaman-halaman yang persis menyudahi bab pelajaran tentang logika. Otaknya yang cerdas cepat membuat dia sangat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan sekitarnya. Meskipun dia sama sekali belum pernah menerima pendidikan teknik ataupun pertukangan, berkat kecerdasan otaknya dan terutama berkat kebiasaannya berpikir secara berdisiplin dan kritis selama sekian tahun mengikuti kuliah-kuliah filsafat, ditambah dengan jiwa artistik dan daya fantasinya yang sangat potensial, maka seluruh kejuruan dan ketangkasan yang diharapkan dari seorang observer pengawas pekuburan segera dapat dimilikinya. Para pegawai dan buruh pekuburan sedikit pun tak mencurigai keahliannya. Mereka beranggapan tentulah dia berpendidikan dan berpengalaman, observer pengawas pekuburan, sebagaimana seharusnya. Demikian juga dengan atasan-atasannya, termasuk dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja. Dia ini merasa puas sekali dengan observer barunya. Dia mengagumi kegiatannya, kecermatannya, kemahirannya berorganisasi dan memimpin pegawai dan buruh dalam satu ikatan kerja yang penuh suasana persaudaraan dan kekeluargaan. Tapi yang terlebih mendapatkan respeknya adalah metode dan sistematik yang diperkenalkannya dan diwujudkannya di dalam seluruh proses pekerjaan, mulai dari seorang mati datang dalam kereta mayat di pintu gerbang pekuburan hingga dengan selesainya dikubur. Kerjasama yang dilakukannya dengan para pengusaha pekuburan swasta, dengan instansi-instansi Kota Praja yang mempunyai sangkut paut dengan pengurusan manusia mati, seperti Jawatan Kesehatan Kota Praja dan Jawatan Catatan Sipil, dengan staf personel rumah sakit dan kamar mati, dengan polisi lalu lintas yang mengawal iring-iringan orang-orang yang mengantarkan jenazah ke pekuburan. Kerjasamanya dengan mereka semua demikian baiknya, demikian lancarnya, menghasilkan efisiensi yang sedemikian rupa sehingga seluruh peristiwa itu hanya cukup memakan waktu beberapa perempat jam saja. Demikian singkatnya, hingga seluruh badan dan instansi yang disebut tadi merasa menjadi kekurangan kerja, kekurangan kesibukan. Mereka merasa menjadi amat iseng sekali, menguap-nguap dan mengantuk sepanjang hari dan menyupai keadaan yang membuat mereka menjadi begitu. Mereka mulai menuntut bertambahnya jumlah orang mati agar mereka dapat memerangi kuap dan kantuk berkepanjangan itu. Oleh sebab di kota mereka dan daerah sekitarnya memang sedang tak ada berjangkit wabah penyakit menular, maka tuntutan mereka itu sudah tentu tak dapat dipenuhi. Surat kabar pun tak ada memberikan tentang peperangan atau pemberontakan yang sedang ataupun segera bakal meletus. Jadi kesemuanya ini adalah petunjuk bahwa jumlah orang mati di kota mereka pada hari yang akan datang tidaklah bakal bertambah. Pada satu hari, wali kota merasa perlu membincangkan masalah kegelisahan kerja ini dengan badan pekerja harian Kota Praja. Pada akhir sidang, kata sepakat tak diperoleh.
Ada yang mengusulkan agar observer muda itu diberhentikan saja sebab dialah sebenarnya yang menjadi biang keladi dari seluruh kegelisahan kerja itu. Dan yang lebih-lebih mereka khawatirkan adalah bahwa efisiensi dari observer itu nanti bakal menjalar juga ke jabatan-jabatan resmi dan badan-badan swasta lainnya. Ya, demikian kata mereka yang mengajukan usul itu. Bukan tak mungkin pula seluruh kota, ya bahkan seluruh negeri nanti terkena wabah kegelisahan kerja itu. Apakah jadinya suatu negara yang seluruh potensinya dilumpuhkan oleh kegelisahan kerja seperti ini? Tanya mereka pada akhir considerance usul resolusi mereka, sambil menambahkan agar diselidiki secara rahasia siapakah sesungguhnya observer muda pekuburan yang baru itu. Jangan-jangan dia adalah orang yang mewakili paham-paham dan aliran-aliran asing yang membahayakan seluruh bangsa dan negara. Tapi anggota-anggota badan bekerja harian Kota Praja lainnya tak dapat menyetujui usul resolusi seperti itu. Mereka bahkan sebaliknya berpendapat bahwa observer muda itu telah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya. Kalaupun ada yang mesti disebut bersalah dalam seluruh peristiwa ini, demikian kata mereka selanjutnya, maka kesalahan itu haruslah ditimpakan kepada ilmu pengetahuan sendiri, terutama rasionalisme dan positivisme yang telah menganugerahi manusia modern dengan antara lain objektivitas, kategori, sistem, dan metode. Namun demikian sambung mereka, dapatlah kita secara sesungguhnya menyalahkan ilmu pengetahuan dalam hal seperti ini? Tidaklah seharusnya kita meninjau secara lebih luas lagi kedudukan dan fungsi-fungsi pengetahuan di negeri-negeri terbelakang. Seperti halnya negeri kita, pada akhirnya mereka yang mengajukan pandangan ini mengusulkan agar di dalam bidang persoalan negeri kita sebagai suatu negara terbelakang, atau menurut istilahnya yang tidak begitu menyakitkan hati, negara yang sedang berkembang, sebaiknya ditinjau kembali volume kerja dari bangsa kita per kapita, khusus tentang para pegawai atau buruh yang terkena kegelisahan kerja yang disinyalir itu. Mereka mengusulkan agar dibentuk panitia angket. Panitia ini akan menyelidiki jenis pekerjaan tiap pegawai dan buruh yang terkena itu. Sesuai dengan jenis pekerjaan mereka itu nantinya akan dicarikan kombinasi pekerjaan-pekerjaan apa yang dapat dan boleh mereka lakukan dalam waktu-waktu senggang antara mengurus manusia mati yang satu dengan manusia mati berikutnya. Kombinasi-kombinasi ini nanti sudah tentu harus dirumuskan berdasarkan tingkat pendidikan, pengetahuan mereka masing-masing. Ya, juga berdasarkan asal-usul milieu dan latar belakang kebudayaan mereka masing-masing. Kedua jenis pendapat ini sama-sama dapat diterima akal wali kota. Oleh sebab itu, dia meneruskan persoalan ini ke atasannya, yakni Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat 1. Tapi beliau ini pun rupanya bersama staf penasihatnya tak dapat memecahkan persoalan muskil itu. Lalu beliau pun meneruskan kepada Yang Mulia Menteri Dalam Negeri. Yang Mulia ini bersama staf-staf ahlinya juga cuma dapat garu-garu kepala. Lalu beliau meneruskannya kepada Yang Mulia Perdana Menteri. Yang Mulia ini berkali-kali memanggil kabinetnya bersidang darurat. Tapi kumpulan para Yang Mulia ini juga cuma bergeleng-geleng kepala saja dan menjawab pertanyaan para wartawan dengan no comment. Sesuai dengan paham-paham demokrasi yang dianut resmi oleh negara, persoalan itu segera pula lah disampaikan oleh kabinet kepada parlemen. Namun justru di parlemen inilah persoalan itu menjadi benar-benar persoalan bertaraf nasional.
Fraksi-fraksi pro dan kontra sama-sama ditarik urat lehernya. Kekacauan semakin diperbesar oleh fraksi-fraksi kecil yang disebabkan pertimbangan-pertimbangan politik kekuasaan memilih bersikap abstain. Berita-berita pers tentang perdebatan-perdebatan di parlemen ini menambah tegang emosi dan sentimen-sentimen di seluruh negeri. Rapat-rapat rahasia disinyalir di mana-mana. Pamflet-pamflet gelap bertempelan di mana-mana. Surat-surat kaleng berisi fitnahan dan ancaman dibubuhi gambar-gambar tengkorak melayang kemana-mana. Telepon-telepon gelap berdering-dering pada tengah malam dan pagi buta, menyampaikan pesan-pesan gelap dari orang-orang gelap kepada orang-orang gelap. Bahkan khotbah di masjid-masjid dan gereja-gereja pun sudah ikut-ikutan dalam polemik ini. Mereka lebih banyak membahas kisah pemberontakan dan peperangan-peperangan daripada mengurai hadis-hadis dan ayat-ayat kitab suci. Ini semua membuat Yang Mulia Perdana Menteri berkali-kali memanggil sidang darurat kabinetnya. Akhirnya, seluruh persoalan ini bersama ekses-eksesnya disampaikan dalam berkas yang sangat tebal sekali kepada Yang Mulia Kepala Negara. Setelah melakukan pembicaraan-pembicaraan yang sangat mendalam sampai larut-larut malam dengan para penasihat dan staf ahlinya, akhirnya Paduka Yang Mulia mengeluarkan dekret yang berbunyi: 1. Status quo bagi seluruh negeri, bagi seluruh bangsa. Yang kedua, persoalan yang asal mulanya ditimbulkan oleh obseter pekuburan di kota Praja kecil itu telah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti dia dianggap tak ada sama sekali menimbulkan persoalan apa-apa. 3. Obseter muda itu selanjutnya tetap dipekerjakan pada kerjanya semula, sedang Kepala Wali Kota dan Badan Pekerja Harian Kota Praja serta Dewan Perwakilan Daerah diminta untuk meninjau kembali rasionalisasi kerja yang telah dipraktekkan oleh obseter muda itu dengan ketentuan bahwa segala-galanya harus ditentukan berdasarkan kebijakan dan islah alias musyawarah. Yang keempat, dengan dekret ini seluruh persoalan itu dianggap sebagai telah pula diselesaikan dalam keseluruhannya, tidak boleh diperdebatkan lebih lanjut lagi, baik dalam sidang-sidang rapat-rapat raksasa, tajuk-tajuk rencana dan pojok-pojok surat kabar, maupun dalam obrolan-obrolan warung kopi biasa. 5. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan ini akan dihukum dengan hukuman seberat-beratnya yang diizinkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan resmi lainnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan persoalan ini. Dekret yang tak tereng aling-aling ini membuat seluruh negeri menggigil ketakutan. Pemimpin fraksi-fraksi semula saling bertentangan, menjadi pucat pasi. Mereka tak bisa tidur semalaman. Mimpi-mimpi mereka jelek sekali. Dengan tiba-tiba saja jumlah orang yang menderita penyakit tekanan darah tinggi dan urat saraf terganggu meningkat di seluruh negeri. Praktik dari dokter-dokter urat saraf diserbu. Sanatorium penuh sesak. Kantor-kantor dan pabrik-pabrik menjadi sunyi sebab sebagian besar para pegawai dan buruhnya sedang cuti sakit. Melihat keadaan seperti ini, kabinet-kabinet parlemen dan kepala negara kembali sibuk. Di hadapan mata mereka terbayang datangnya suatu bencana nasional baru, yakni lumpuhnya seluruh potensi kerja negara, dan yang lebih celaka lagi menjadikan negara satu sanatorium raksasa bagi satu bangsa yang seluruhnya menderita penyakit jiwa dan urat saraf. Pada satu hari, Kepala negara menaiki pesawat terbang pribadinya dan terbang ke kota kecil tempat tinggal obseter pekuburan muda yang telah menjadi biang keladi dari seluruh heboh dan malapetaka yang sedang menimpa negeri yang sedang dikepalainya. Paduka Yang Mulia bahkan berkenan mendatanginya di kediamannya sendiri di kompleks pekuburan Kota Praja.
penuh sesak manusia di kuburan siang itu. Manusia-manusia mati campur baur dengan manusia-manusia yang masih hidup. Dengan penuh hormat, obsetor muda itu menyambut kedatangan Paduka yang mulia serta rombongannya. Melihat pemuda yang begitu tampan, muda, dan simpatik, menteri-menteri yang mengikuti Paduka yang mulia menjadi tercengang. Paduka yang mulia sendiri menjadi lembut sekali hatinya. Belum pernah beliau melihat wajah dan perawakan orang yang begitu lembut, begitu halus, begitu terbuka. Tak berapa lama kemudian, seluruh rombongan geger. Paduka yang mulia mereka lihat berpegangan mesra sekali dengan obsetor muda itu. Kemudian mereka jalan-jalan di taman kecil di belakang rumah dinas obsetor itu. Ajudan Paduka yang mulia terengah-engah lari-lari kepada yang mulia Perdana Menteri. Dia bercerita barusan saja dia menangkap sebagian percakapan Paduka yang mulia dengan obsetor muda itu. Apa yang dapat dia tangkap adalah sejumlah nama-nama Latin tentang Socrates dan lain-lain lagi. Dia juga dia dengar mereka kemudian dengan gairahnya berbincang tentang Shakespeare. Yang mulia Perdana Menteri tak sempat menyembunyikan kagetnya mendengar ini. Demikian pula para yang mulia lainnya. 2,5 jam kemudian, Paduka yang mulia kembali ke tengah-tengah rombongannya dengan muka yang sangat berseri-seri. Di dalam mobil, dia tak berhenti-hentinya menepuk yang mulia Perdana Menteri di bahunya dan berkata, "Sungguh pemuda yang jenius. Belum pernah saya bertemu pemuda seperti itu. Begitu muda, tapi begitu tua dan matang jiwanya. Seluruh aliran dan sistem filsafat dari sejak dulu hingga sekarang ini dikuasainya benar-benar. Bahkan mampu menerjemahkannya kepada kita dalam bahasa sederhana, tanpa istilah-istilah yang panjang yang menyakitkan kepala." Perdana Menteri mengangguk-angguk. Beliau ini berharap benar dalam hatinya agar bisa lekas kembali ke rumahnya, segera disuguhi coklat susu oleh istrinya dan sastra dunia. Wah, dia kenal tiap tokoh pentingnya, berikut karya-karyanya. Ketika saya tadi menyitir Shakespeare, yes truly for look you. The sins of the gather are to be laid upon the children's. Therefore I promise, I fear you. I was always. Tiba-tiba saja dia meneruskannya. Playing with you, and so now I speak my agitation of the matter. Therefore be of good cheer, for truly I think you are damned. There is but one hope in it that can do you any good, and that is but a kind of bastard hope neither. Sungguh pemuda yang hebat, bukan? Sungguh ingatan yang luar biasa, bukan? Dan dia terus saja bisa mengatakan bahwa sifat itu berasal dari the Merchant of Venice dengan kelima dari bapak ketiga. Hebat. Terus yang mulia Perdana Menteri terus mengangguk. Dalam kepalanya beliau melihat ranjangnya berseprai putih dan istrinya berbaju dalam warna merah jambu, segar berbau sabun mandi camai. Dalam hatinya dia mengutuk Shakespeare, mengutuk Socrates, mengutuk filsafat-filsafat kepalang tanggung, mengutuk snoop-snoop yang rupa-rupanya pada abad ini telah pula ada yang menghuni istana resmi negara. Saya sungguh heran, mengapa dia itu mau menjadi hanya obsetor pekuburan saja, kata Paduka yang mulia meneruskan renungannya. Otak pribadi dan kemudian seperti yang dimilikinya itu merupakan pemborosan alam yang sangat paling tak dapat dipertanggungjawabkan di kuburan itu.
Menteri Kebudayaan kita yang sekarang ini sudah lama minta berhenti. Katanya dia mau bertapa ke pundan suatu gunung yang menurut jabatan vulkanologi kita masih tetap bekerja. Aneh, tapi ya dia sendiri yang minta. Sedang informasi jawatan vulkanologi itu bukan tak diketahuinya. Apakah Paduka yang mulia, pemuda yang baru saja Anda temui ini tidak merupakan calon yang sangat baik untuk menggantikan Menteri Kebudayaan kita yang minta berhenti itu? Tanya Perdana Menteri dengan penasaran sangat girang. Karena akhirnya dia dapat juga mengungkapkan kalimat-kalimat cukup panjang terhadap Paduka yang mulia kepada kepala negara. Ya, saya tahu, maafkan saudara Perdana Menteri. Tapi tadi pun tak tahu saudara. Saya pun sudah menawarkan secara langsung jabatan Menteri Kebudayaan itu kepada pemuda kita tadi. Apakah dia menerima tawaran Paduka yang mulia? Tidak, memang pemuda aneh. Bahkan jabatan Perdana Menteri sekalipun dia telah tolak tadi. Perdana? Ya, Perdana Menteri. Saudara tidak usah usar. Saya cuma mau mengujinya. Dan sebelum saya sempat melanjutkan ujian-ujian saya yang lainnya, pemuda itu telah cepat-cepat memotong dengan berkata bahwa jabatan kepala negara sekalipun dia tidak sudi menerimanya. Sungguh hebat, sungguh hebat. Renung Perdana Menteri dalam hatinya, dia menertawakan sekali lagi filsafat inteligensi, kejedmikaan, dan semua laga intelektual yang menyerupai kepandiran yang sesungguhnya. Sebulan kemudian, Paduka yang mulia kepala negara yang arif bijaksana itu meninggal dunia. Dokter-dokter pribadinya tak dapat menemukan sebab-sebabnya yang konkret. Mereka hanya mengatakan sejak beliau berkunjung kepada sang obsteter muda kuburan itu, beliau tampaknya bermurung saja, seolah seorang perjaka yang patah hati karena asmaranya ditolak. Nafsu makannya nihil, sedang nafsu kelaminnya beku sebegunya. Ini ternyata dari istri beliau yang tanpa alasan-alasan yang masuk akal marah-marah saja sepanjang hari terhadap pegawai-pegawai istana. Ketika pada suatu pagi, kepala negara tak bangun juga dari ranjangnya, sedang beberapa duta besar asing telah menanti untuk menyerahkan surat-surat kepercayaannya di ruang tengah istana. Maka ajudan beliau yang tak sabar lagi memberanikan diri untuk terus-menerus saja ke dalam kamar tidur beliau. Tak berapa lama kemudian, sang ajudan menyerbu keluar dan meneriakinya kepada Direktur Kabinet Kepala Negara bahwa kepala negara telah tak ada lagi alias meninggal. Dengan segala kebesaran, mendiang Paduka yang mulia kepala negara dikuburkan. Sebagai penggantinya, seluruh negeri sepakat memilih Perdana Menteri untuk mempunyai sifat-sifat yang praktis dan tak suka kepada sentimentalitas. Dalam pidato pengangkatannya sebagai kepala negara yang baru, beliau meminta kepada Perdana Menteri baru yang masih bakal diangkat lagi agar nanti sudi menyantumkan sebagai program kerjanya. Yang pertama, membatasi arti dan pengaruh Shakespeare dan pengaruh-pengaruh lainnya hanya sampai bidang-bidang kesenian dan kebudayaan saja. Kedua, membasmi filsafat palsu dan filsuf-filsuf palsu. Yang ketiga, membasmi snobisme dan snob-snob. Yang keempat, membasmi charlatanerie di segenap lapangan, terutama di bidang pimpinan negara. Anehnya, obseter muda pekuburan kota kecil itu tak jadi dipecatnya. Hanya saja, dia tak mampu mengekam nafsunya untuk mengirimkan sepucuk surat pribadi kecil kepadanya. Bunyinya, jadilah dan tetaplah seperti Anda kini. Saya mempunyai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara. Surat ini berkali-kali dibaca obseter muda. Kemudian disekanya surat itu lurus-lurus.
kemudian ditaruhnya antara halaman 960 dan 965 dari buku pelajaran filsafatnya yang paling tebal, buku kesayangannya. Halaman-halaman 961, 962, 963, dan 964 hilang terlepas dari jilidannya. Persis halaman-halaman yang menyudahi bab tentang etika.